Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to our channel. Di video kali ini, kami ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait manajemen bisnis. Sebelum lanjut, jangan lupa ya support channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share ke rekan-rekan seperkuliahan Anda. Serta jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus mendapat notifikasi updatean terbaru dari kita terkait materi pembelajaran yang tentu saja akan kami sajikan semenarik mungkin. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Azia Ditya Anwari, yaitu saya sendiri, Delia Paramita, Friska Amelia Saputri, dan juga Ronaldi Saputra. Yuk kita bahas. Pengertian manajemen bisnis. Dalam dunia usaha, istilah manajemen bisnis menjadi hal yang umum untuk dibicarakan. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan manajemen bisnis? Manajemen bisnis merupakan serangkaian proses dalam kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan dan bertujuan untuk memaksimalkan hasil atau target yang ingin dicapai. Tanpa didukung manajemen bisnis yang baik, keuntungan penjualan tentu tidak akan didapatkan. Lalu, apa saja fungsi dan aspek-aspek yang ada di dalamnya? Yuk kita simak. Fungsi manajemen bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam manajemen bisnis ada serangkaian kegiatan yang memiliki fungsinya masing-masing, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Berikut ini beberapa fungsi yang ada di dalam manajemen bisnis. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal dalam kegiatan bisnis. Untuk membangun bisnis yang menguntungkan dibutuhkan perencanaan yang matang. Mulai dari pembuatan rencana pemasaran, menentukan jenis produk yang diinginkan atau dijual, dan segmentasi pasar, serta kegiatan promosi yang ditawarkan. Selain itu, perencanaan keuangan yang baik sangat diperlukan sebelum memulai sebuah bisnis. Pastikan untuk melakukan kalkulasi yang tepat untuk kegiatan bisnis yang lebih baik. Berikutnya, pengelompokan atau organizing. Jika perencanaan yang matang sudah dibuat, selanjutnya pengelompokan kerja harus ditentukan. Pengelompokan dibuat agar menciptakan sinergi dalam pekerjaan. Biasanya, pembagian pekerjaan dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing bagian seperti tim pemasaran, administrasi, logistik, dan lain sebagainya. Diharapkan, setelah adanya pengelompokan yang jelas, masing-masing bagian tidak perlu melakukan pekerjaan departemen lain dan dapat melakukan peran di bidangnya masing-masing secara maksimal untuk mendukung kemajuan perusahaan. Sumber daya atau staffing. Sumber daya yang unggul dan tepat guna dibutuhkan untuk mendorong kemajuan sebuah bisnis. Pengaturan sumber daya yang tepat, baik itu bahan baku produk, mesin produksi yang digunakan, tentu menjadi kunci suksesnya sebuah bisnis. Kesalahan dalam sebuah penentuan sumber daya tentu dapat menimbulkan kekecewaan pada pihak pelanggan atau membuat kerugian karena perusahaan Anda harus mengganti beberapa sumber daya yang digunakan karena mengalami kerusakan atau sebab lainnya. Berikutnya, pengaturan atau directing. Di dalam sebuah manajemen tentu diperlukan kepemimpinan yang penuh tanggung jawab serta mampu berkolaborasi dengan para karyawan. Pemimpin harus mampu untuk menyemangati karyawan agar dapat bekerja sesuai rencana yang sudah disepakati di awal. Dalam fungsi ini, pimpinan sebaiknya turun untuk melihat secara langsung proses kerja timnya. Jika perlu, berikan pemahaman saat ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Fungsi pengendalian atau controlling ditujukan agar perusahaan dapat mengevaluasi kinerja dan sumber daya perusahaan, sehingga kesalahan yang telah terjadi saat melakukan tugas tidak terulang di kemudian hari.
Beberapa metode pengawasan yang biasa digunakan seperti routing, scheduling, dispatching, dan follow-up. Komponen manajemen bisnis. Selain memiliki beragam fungsi di dalamnya, manajemen bisnis ini juga memiliki beberapa unsur yang memang harus dijalankan. Masing-masing komponen memiliki unsur yang berbeda. Berikut ini ada berbagai komponen yang ada dalam manajemen bisnis. Yang pertama, manajemen pemasaran. Pemasaran atau marketing merupakan komponen yang berupa perencanaan dan pengawasan terkait pemasaran produk, yang dimana bertujuan agar kegiatan promosi dapat berjalan dengan baik. Komponen pemasaran ini tentu harus diatur dan dijalankan dengan baik, karena jika terjadi kesalahan, maka produk tidak akan laris di pasaran. Penentuan strategi pemasaran juga sangat penting karena agar produk dapat diterima dan menarik perhatian calon konsumen. Yang kedua, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan komponen pembuatan produk di perusahaan. Komponen ini meliputi kondisi mesin produksi, operator produksi, dan peracikan bahan baku yang akan digunakan. Yang ketiga, manajemen distribusi. Komponen manajemen ini merupakan kegiatan untuk memastikan kegiatan penyaluran produk sudah dilakukan dengan tepat. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Di balik semua kegiatan produksi, pasti ada sumber daya manusia atau SDM yang terlibat secara langsung di dalamnya. Komponen ini bertujuan untuk mengatur SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Tanpa pengaturan SDM yang tepat, tentunya kegiatan produksi juga tidak akan berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan target perusahaan sulit untuk tercapai. Peran Departemen Human Resource Department atau HRD juga sangat penting dalam komponen ini. Yang terakhir yaitu manajemen keuangan. Selain semua kegiatan di atas, komponen ini tentu tidak kalah penting karena pengaturan anggaran di perusahaan menjadi salah satu kunci perusahaan dapat bertahan dan beroperasi dengan baik. Nah, begitulah penjelasan dari kami terkait dengan materi manajemen bisnis. Bagaimana pendapat Anda? Semoga bisa membantu Anda dalam memahami manajemen bisnis, beserta fungsi dan komponen apa saja yang ada di dalamnya. Terima kasih telah menyimak hingga selesai. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.